Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Lola Pratami NPM 50202028 akan menjelaskan materi pertimbangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum paradigma baru. Selamat menyaksikan. Oke, pembahasan yang pertama, kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, filosofis, mengenai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Yang kedua, yuridis, terkait dengan RIP JMN 2010-2014 sekitar pendidikan dan Inpres nomor tahun 2010. Konseptual. Kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Yang dimana penyusunan kurikulum 2013 pada dasarnya menitik beratkan pada penyederhanaan, tematik terintegratif, dan mengacu pada kurikulum 2006. Dan penyusunan kurikulum 2013 pada dasarnya zaman selalu berubah. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus pula disesuaikan dengan perubahan dan tuntutan zaman. Saat ini, yang dituntut adalah kurikulum yang lebih berbasis pada penguatan penalaran, bukan lagi hafalan semata. Oke, pembahasan yang kedua, kurikulum darurat. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Landasan pengembangan yang pertama, filosofis. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Guru adalah sosok teladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, sosiologis. Kurikulum darurat dikembangkan atas dasar kebutuhan merespon perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan keberagaman, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan terutama pada masa darurat COVID-19. Dan yang ketiga, psikopedagogis. Kurikulum harus didudukan sebagai wahana mendewasakan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya pada masa darurat COVID-19. Berprinsip, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan iptek, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Oke, pembahasan yang terakhir, kurikulum paradigma baru. Pengertian kurikulum prototipe adalah kurikulum pilihan atau opsi yang dapat diterapkan satuan pendidikan atau SATPEN mulai tahun ajaran 2022 atau 2023. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelum K13. Aturan mengenai penerapan kurikulum prototipe tertuang dengan keputusan Mendikbud nomor 162/M/2021 tentang Sekolah Penggerak Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Dasar pertimbangan yang pertama, karena Indonesia mengalami krisis pembelajaran, dengan demikian kurikulum prototipe sebagai upaya pemulihan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengatasi krisis dan tantangan tersebut diperlukan perubahan yang sistemik. Kualitas guru dan kepala sekolah tentu menjadi faktor kunci dalam transformasi pembelajaran. Tapi, ada perangkat lain yang tidak kalah penting, yakni kurikulum. Memiliki rasio logis, kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Orientasi holistik, kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Berbasis kompetensi, kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual, dan kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan membaca materi yang telah saya paparkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.